Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sholli sodari, yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, nak ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita belajar, ya, terlebih dahulu kita akan membahas ya materi tematik 6C, yaitu muatan IPA bersama dengan Miss Hamida, yaitu tentang rangkaian listrik. Oke, yuk kita belajar bersama-sama ya. Oke, ada yang tahu kira-kira apa itu rangkaian listrik? Iya, oke. Rangkaian listrik adalah susunan dari beberapa komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber energi listrik. Nah, rangkaian listrik itu ada 3, ya. Bisa kalian lihat? Oke, yang pertama adalah rangkaian listrik secara seri. Oke, nah rangkaian listrik secara seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar, berderet ya, lampunya itu berderet, lampu antara yang lampunya 1, kedua, ketiga dan selanjutnya itu berderet sejajar. Kemudian yang kedua adalah rangkaian listrik secara paralel, di mana rangkaian listrik secara paralel itu adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Oke, kemudian yang terakhir adalah rangkaian listrik secara campuran. Nah, rangkaian listrik secara campuran ini adalah perpaduan antara rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel, di mana rangkaian tersebut itu ada 2 ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berarti sejajar dan bercabang. Nah, kita lihat ya contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang Miss Hamida akan tunjukkan secara langsung ya. Kita bisa membuat suatu rangkaian listrik, baik itu rangkaian listrik secara seri, rangkaian listrik secara paralel, dan rangkaian listrik secara campuran. Nah, yang pertama yang kita butuhkan ya. Oke. Yang pertama itu adalah kabel. Oke. Kemudian sumber energi listrik ya. Ini adalah baterai. Ini sumber energi listrik yang paling terkecil ya. Kemudian tempat untuk baterai. Kemudian 2 saklar yang kecil. Kemudian ada 4 bolam ya. Oke. Nah, ini Miss Hamida sudah masukkan. Biasanya kalau kita beli itu masih seperti ini ya. Kita bolamnya sendiri yang kecil, kemudian ada tempat untuk menaruh bolam. Nah, nanti kalian masukkan seperti ini, hati-hati ya. Oke, nah ini 4 yang kita butuhkan ya. Terus kemudian gunting, ini bisa kalian pakai gunting, kalau pakai cutter juga boleh, silahkan ya. Karena Miss Hamida pakainya gunting saja. Kemudian selotip, boleh ukurannya yang kecil. Nah, kemudian Miss Hamida akan mempraktekkan yang rangkaian seri biar kalian nanti bisa membedakan seperti apa itu rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel dan rangkaian campuran. Nah, perhatikan ya, fokus ya. Oke, yang pertama yang kita masukkan itu ya, yang kita siapkan adalah nih. Biasanya kalian beli yang kabel ukurannya yang kecil saja ya, ini. Nah, ini ada 2 ya, warnanya ada warna putih sama merah. Bisa kalian beli nanti 1 meter boleh atau lebih, silakan ya. Nah, kemudian kita nanti potong jadi 2 nih. Nah, karena ada 2 warna kan, kita potong, kita tarik aja langsung. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian gunakan yang warna merah boleh, pakai warna putih boleh, silahkan ya. Miss Hamida akan pakai yang warna putih. Oke, Miss Hamida ini simpan dulu ya. Ini kita potong jadi 8.
Boleh lebih, Kak kan Miss Hamida motongnya itu mau jadi 8 aja ya. Kita potong langsung aja ya. Setelah Miss Hamida ukurannya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita akan buka ini karet ini kan ya. Di kabel ini kan ada karet di luarnya yang dilapisin karet. Kita akan buka, di dalam kabel itu ada namanya tembaga ya, yang nanti warnanya kuning. Kita bisa buka. Nah, ini bisa pakai gunting ya. Hati-hati jangan sampai kepotong yang di dalamnya ya. Nah, kemudian kita tarik. Nanti kalau nanti kalian tidak hati-hati pasti bisa nanti kepotong ya ininya ya, kabelnya. Makanya kita harus hati-hati. Dibuka yang karetnya. Kita potong ya semuanya dari, nah ini ujung sama ujung. 8 tadi kita potong semuanya. Biar mempercepat Miss Hamida pakai kuku aja ya, karena Miss Hamida biasa pakai kuku jadi agak cepat. Oke, ini ya. Nah, 8 nih, 8 kabel sudah Miss Hamida potong semuanya ya. Sudah Miss Hamida kupas semuanya, atas bawahnya ya, ujung-ujungnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, kita masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu baterainya nih. Oke, ingat di dalam baterai ini ada kutub positif dan negatif. Jangan sampai terbalik ya. Nah, di sini biasanya ada kawat, kita masukkan bagian bawahnya. Kutub negatifnya kita masukkan. Oke. Ya, harus kita tekan. Kemudian satunya lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mau memasukkan ini, memasukkan apa? Kabel ke dalam sini. Di sini tuh ada 2 lubang. Kita masukkan dua-duanya lubang kabel ya. Ini pelan-pelan, konsentrasi ya. Ini harus sabar, melatih kesabaran kalian. Ya, kita ambil satu lagi ya. Satu lagi boleh yang panjang ini. Satu lagi kita masukkan di lubang yang satunya. Oke, ini ya. Nah, sudah ya. Oke. Karena rangkaian listrik seri yang Miss Hamida praktekkan itu ada rangkaian listrik seri dulu, maka dia itu sejajar berurutan. Maka Miss Hamida akan yang Miss Hamida butuhkan adalah 1 saklar. Kita masukkan 1 saklar ya. Ini ya, kita masukkan ke sini ya. Nah, ini kemudian Miss Hamida ambil 1 bolan ya, ini kita masukkan kabel di lubang yang satu. Ini ada 2 lubang ya, ini ada 2 lubang. Nah, kita masukkan di salah satunya ya, jangan dua-duanya, salah satu dulu. Ini kita masukkan. Nah, harus kita ikat ya, kita taruh ini ya, biar dia nempel. Nah, kemudian ini ya, yang kabel yang satu ini ya, sama yang ini, lubang yang di bolang kita masukkan juga. Masukkan ya, kemudian jangan lupa kita ikat di atas sini. Nah, oke. Nah, ini namanya rangkaian ya, biar berdiri. Kemudian kita kasih apa namanya, selotip ya, selotip. Boleh biar dia berdiri, biar tegak ya, tegak ini tegak. Nah, ini ya, boleh itu. Nah, sekarang, nah ini namanya rangkaian
seri, dimana dia itu sejajar, bisa satu atau dua lampu atau bahkan lebih dari satu lampu ya. Nah, kita coba. Nah, ini ya. Nah, nyala ya, seperti ini ya. Oke, kalau misalkan kita pakai dua lampu, sama juga. Ketika kita nyalakan di saklar, pasti dia akan nyala semua. Ketika kita matikan, dia akan mati. Nah, itu ya. Nah, sekarang bagaimana rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian paralel, bisa kita praktekkan ya. Yang pertama, yang dinamakan rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang ya. Jadi rangkaian tersebut nanti ada cabangnya. Oke, sama yang tadi ya. Yang pertama seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin cabangnya. Kita ambil dua. Oke, kita ambil dua kabel. Kita masukkan, yang namanya bercabang itu lebih dari dua ya, tiga ya. Kita jadiin satu nih. Kita ikat ya, bisa ya, kita putar aja nih. Ikatnya bisa kita putar, yang penting tidak lepas ya aja ya. Kemudian kabel yang satunya sama juga, kita kasih cabang ya, kita beri cabang. Dinamakan rangkaian paralel, ini adalah ada cabangnya. Nah, kemudian kita masukkan ya, masukkan saklar nih seperti yang tadi ya, rangkaian yang seri ya, kita masukkan. Oke, di sini. Terus kemudian kita ambil satu lagi, yaitu kabel, masukkan ya. Ini satu lubang untuk satu kabel ya, jangan dua, nanti tidak akan menyala. Dia satu lubang untuk satu kabel, kita putar aja nanti ya. Terus kemudian kita ambil bolam ya, kita masukkan di bolamnya ya, kabelnya masukkan ke sini. Sabar ya, hati-hati. Nah, kemudian lubang dari bolam itu kita masukkan yang kabel yang samping. Oke, ini ya. Jangan lupa kita putar atau kita ikat ya. Ini ikatnya tinggal diputar aja. Nah, kemudian ini baru satu. Kemudian yang selanjutnya sama juga ya. Kita masukkan juga. Nah, sudah. Biar dia bisa berdiri, ini rangkaian bisa berdiri, kita kasih yang namanya selotip ya. Biar tegak ya, biar lebih tegak. Oke, seperti ini ya. Nah, kita tempelkan isolasinya dan dia berdiri ya. Oke, ini. Nah, oke, ini ya. Nah, ini rangkaiannya. Ini rangkaian paralel ya. Dimana rangkaian tersebut ini bercabang ya. Jadi ada dua saklar dan dua lampu. Nah, setiap saklar itu isinya satu lampu. Nah, kita lihat. Oke. Nah, kalau yang tadi rangkaian seri itu jika kita matikan saklar, maka lampu tersebut akan mati ya. Nah, sekarang kita namakan saja ini saklar yang pertama, kemudian dia saklar yang kedua. Nah, bagaimana jika misalnya mematikan saklar yang pertama atau yang kedua, atau sebaliknya nanti. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini semuanya dalam keadaan mati ya, dalam keadaan off atau nol. Sekarang bisa bila nyalakan di saklar yang pertama. Apa yang terjadi dengan saklar yang kedua? Nah, ternyata ya, jika misalnya menyalakan saklar yang pertama, ternyata saklar yang kedua itu lampunya tidak menyala. Ternyata lampu yang pertama di saklar pertama yang menyala. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita bisa menyalakan dua-duanya. Nah, ternyata dua-duanya menyala
Nah, bagaimana jika misanida mematikan di saklar yang pertama? Apakah di saklar yang kedua lampunya mati atau tidak? Kita lihat. Nah, ternyata di saklar yang pertama lampunya mati, di saklar yang kedua lampunya masih hidup. Kenapa? Karena ini ada cabangnya, ya. Jadi jika salah satu saklar kita matikan, maka saklar yang lain atau lampu yang lain maka tidak akan berpengaruh atau tidak mati. Itu ya. Ini adalah rangkaian paralel. Oke, selanjutnya adalah rangkaian campuran, ya. Dimana rangkaian tersebut itu di dalamnya ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, seperti apa sih? Yuk kita praktekin ya, sama-sama. Fokus, lihat ya. Oke, seperti biasa. Yang pertama, yaitu kita akan buka dulu ya. Ini siapkan kabel. Kabelnya itu kita potong jadi 10. Kalau tadi di rangkaian seri kita potong hanya beberapa, kemudian di paralel juga. Sekarang karena ini rangkaian campuran, di dalamnya ada rangkaian seri dan paralel, maka kita sediakan kabelnya itu kita potong-potong menjadi 10 ya, 10 bagian. Dan alhamdulillah Misamida sudah mengupas juga bagian ujung-ujungnya. Oke. Kemudian setelah itu sama seperti rangkaian yang sebelum-sebelumnya, yaitu rangkaian seri dan paralel, maka masukkan kabel seperti ini ya. Nah, karena di dalamnya ada rangkaian paralel, maka pasti ada rangkaian atau kabelnya kita cabangkan. Nah, ini Misamida sudah cabangkan yang bagian sebelah kirinya. Sekarang kita sebelah kanannya kita cabangkan ya. Langsung ambil dua. Kita ikat ya. Ini sampai lepas. Nah, kemudian setelah itu kita pasang saklar, ambil satu saklar ya, kita pasangkan. Ya. Kemudian selanjutnya kabel selanjutnya kita pasangkan di lubang yang kedua dari saklar ini ya. Ini cara merangkainya seperti rangkaian yang sebelumnya, itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini yang Misamida butuhkan itu adalah 2 saklar, kemudian 2 bolan ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi kita masukkan satu lagi bolan ya, karena setiap saklar itu Misamida akan memberikan 2 lampu. Oke, nah ini lampu yang terakhir ini lombanya kita kasih di sini ya, yang percabangannya. Oke, nah untuk selanjutnya saklar selanjutnya pun sama, kita masukkan seperti ini ya. Oke, kita masukkan juga ya. Nah, lampu yang terakhir nih. Oke, nah
kita sudah selesai merangkai semua ya. Satu saklar, Miss Hamidah kasih 2 lampu ya. Nih, jadi ada 4 lampu. Kalian bisa memberikan ini satu saklar itu 1 lampu bisa ya. Kemudian saklar kedua 2 lampu bisa. Yang penting bisa jumlahnya lampunya itu 3, 4 atau seterusnya ya. Oke, kemudian biar bisa berdiri dengan tegak, Miss Hamidah bantu dengan sholat. Oke, kita akan tes ya. Kira-kira apa yang terjadi ketika nanti di saklar 1 ya dan saklar 2 Miss Hamidah menyalakan ya, nyalakan dan matikan ya. Ini semuanya dalam keadaan off semuanya, mati semuanya. Kita tes ya. Apa yang terjadi kalau ketika Miss Hamidah nyalakan di saklar yang pertama. Coba, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata di saklar yang pertama kedua bola lampunya ya, kedua lampunya itu menyala semuanya. Oke, kemudian kita matikan ya. Terus kemudian bagaimana jika saklar yang ada di saklar kedua ya, di rangkaian ini, jika Miss Hamidah nyalakan, apa yang terjadi? Nah, nyala ya. Dan di saklar yang pertama itu mati lampunya. Oke, nah ini ya. Jadi intinya di rangkaian campuran ini, jika salah satu saklar, entah itu saklar yang pertama dan kedua itu salah satunya dimatikan, maka lampunya itu akan mati ya, dan tidak berpengaruh dengan saklar yang lainnya. Itu saja, mudah-mudahan apa yang bisa Hamidah sampaikan dari rangkaian paralel dapat dimengerti. Mohon maaf apabila salah kata ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.